Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali dalam renungan. Kita sehat, kita kuat. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun saudara berada. Haleluya. Saudara diberkati oleh Tuhan pasti. Saudara bisa tidur semalam pasti ya. Adakah makanan di rumahmu? Banyak Bu. Oke, saya mau datang ke rumah saudara. Haleluya. Mari kita masuk dalam pujian. Setelah itu kita menyembah Tuhan. Dan setelah itu kita duduk manis. Ngapain? Petan kok petan. Kita dengar firman-Nya. Haleluya. Wow. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, istimewa buat saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Dan Kau ingat lagi pelanggaranku. Yes, amin, haleluya. Ke dalam tubir laut, Engkau melemparkan dosaku. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa. Kau sangat baik buat kami Tuhan. Kesalahanku, amin, haleluya, haleluya. Betapa besar kasih Tuhan itu, besar, tiada batasnya, tiada taranya dibanding dengan kasih manusia. Kasih manusia itu bisa luntur loh Bapak Ibu, tetapi kasih Tuhan gak pernah luntur. Sampai masa tua pun tetap tidak pernah luntur. Haleluya, Tuhan baik buat kita. Ku berterima kasih Bapa buat kasih anugerah-Mu yang luar biasa Tuhan. Buat kesetiaan yang Kau berikan bagi kami Bapa. Terima kasih, terima kasih. Amin. Wow, pengampunan yang Tuhan beri itu memulihkan hidup kita. Kasih, oh Yesus, terima kasih buat pengampunan yang besar. Haleluya, haleluya. Yang hancur
kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Amin. Yang Kau beri ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Tuhan beri untuk memberikan pemulihan buat saudara dan saya. Amin. Pulihkanku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Bapa, terima kasih. Pengampunan yang Kau beri memulihkan setiap kami Tuhan. Hati dan jiwa kami Bapa yang hancur Kau pulihkan. Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Yesus, glory bagimu Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Syukur kami naikkan bagimu ya Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih Bapa, Engkau terus memberikan kesempatan buat kami. Ketika Engkau datang untuk mengampuni atas segala dosa kami selalu diselamatkan, kami selalu dijagainya. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, nyatakan melalui firman-Mu ya Bapa. Pertolongan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, sungguh pertolongan yang luar biasa. Di dalamnya mengandung mujizat yang besar. Di dalamnya mengandung pengampunan yang besar bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh merdeka, kami boleh bebas, kami boleh menikmati mujizat yang daripada-Mu. Di dalam nama Yesus kami mau menyambut kebenaran firman-Mu yang hidup. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita masuk dalam renungan firman Tuhan ya, firman-Nya ya, yo haleluya. Hari ini kita boleh merenungkan apa sih yang Tuhan mau katakan. Firman Tuhan itu bukan untuk didebatkan loh ya. Firman Tuhan itu untuk direnungkan. Jadi saudara kalau mengikuti renungan saya, jangan melihat posisi duduk saya, jangan melihat bunga-bunga yang ada di sekeliling saya ya. Jadi saudara dengarkan firman-Nya, karena perenungan itu merenungkan firman gitu ya, bukan melihat yang ada di sekeliling saya. Nanti nggak karuan, nanti jadinya blakrak gitu. Tahu blakrak ya? Apa yang blakrak itu ya? Kalau bahasa apa ya, blakrak itu jadi tidak fokus gitu ya. Jadi nggak fokus dengan firman, kita fokus ke dalam firman. Amin. Ketika kita fokus ke dalam firman, kita akan mendapatkan berkat. Kalau enggak nanti berkatnya malah ditotol katanya orang Jawa. Kilenan itu ditotol pitik. Ditotol pitik. Mau berkatnya ditotol pitik? Ya enggak Bu, saya mau menikmati berkat Tuhan. Oke. Kalau saudara mau menikmati berkat Tuhan, ayo kita masuk ke dalam firman-Nya. Kita buka dalam Mazmur. Mazmur ini ditulis oleh Daud untuk berbicara kepada Tuhan, karena Daud merasakan hal yang dahsyat, hal yang hebat gitu ya, untuk menikmati cinta yang Tuhan berikan kepadanya. Kalau saudara sedang dalam masalah, kalau saudara dalam berbagai beban yang berat, mungkin keluargamu ada yang meninggal, yang dikatakan kena COVID lah, dan kena inilah, terus ada juga ya beberapa hari yang lalu saya juga melihat ada yang mengatakan keluarga saya ini enggak COVID tapi dikatakan COVID. Remuknya hati itu seperti apa gitu ya. Tapi mari kita renungkan apa sih yang ada di dalam firman ini. Karena
Inilah cinta Tuhan untuk yang remuk-remuk hatinya. Haleluya. Yuk kita masuk dalam Mazmur 34. Di dalam Mazmur ini ayat 1 sampai ayat 23. Tetapi saya mau mengajak cuman membaca di ayat 18 dari ini yang saya kupas. Tetapi saya minta saudara bisa membaca dari ayat 1 sampai ayat 23. Kan cuman pendek ya. Loh Bu, pendek kok nggak dibaca semua? Waktu saya yang tidak cukup gitu. Yuk kita baca bersama-sama dari ayat 18 sampai ayat 23. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Siapa yang remuk-remuk hati? Datang kepada Tuhan, Dia adalah pembela yang ajaib. Amin. Tuhan dekat kepada orang yang remuk hidupnya. Jika manusia sudah tidak dapat menolong, masih ada Tuhan yang berkuasa untuk menolong saudara. Haleluya. Tuhan itu baik buat kita. Lanjut ayat 19. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati. Dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kalau saudara sedang remuk hati, saudara sedang remuk jiwa, ya itu Tuhan izinkan terjadi. Ketika saudara remuk hati, saudara lari kepada jalan yang lain. Ketika saudara remuk hati, kecewa dengan hamba Tuhan mungkin, kecewa dengan teman sepelayanan mungkin dan yang lain sebagainya, itu meremukkan hati. Mari datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia selalu menantang dan menerima menjadi penopang di dalam orang-orang yang terjatuh, karena Ia ingin menyatakan cintanya dalam mujizatnya. Amin. Saudara sedang mengalami mujizat yang besar ketika saudara sudah salah jalan, saudara harus remuk, saudara harus gagal dan yang lain sebagainya. Ada tangan yang menanti engkau untuk menopangnya. Haleluya. Paham ya, di ayat 19 Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk hati. Orang benar yang berseru kepada Tuhan akan ditolongnya. Tuhan dekat dengan setiap orang. Terlebih lagi dengan yang mendekat kepadanya. Kedekatan itu akan memudahkan Tuhan mendengar doa-doa kita. Ada amin. Ketika saudara, Dia hanya sejauh doa loh, di hati kita, di mulut kita. Hanya sejauh doa. Nah, hanya sejengkal. Perjumpaan kita dengan Tuhan hanya sejauh dengan doa. Tuhan sangat dekat dengan setiap orang. Terlebih lagi dengan yang mendekat kepada Tuhan. Kedekatan itu akan memudahkan Tuhan mendengar doa-doa saudara dan saya. Dan meraih di saat kita terjatuh. Jika kita adalah orang-orang benar, percayalah bahwa apapun kedekatan kita, Tuhan akan mendengarkan doa dan memulihkan kembali hidup kita dari segala kehancuranmu. Dia sanggup untuk menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Jangan saudara datang kepada yang lain, datang kepada orang pintar, datang kepada manusia, terus curhat. Nanti datanglah kepada Tuhan dengan sumber yang tepat ini. Sehingga ketika saudara curhat, saudara tidak akan dikumandangkan di mana-mana, tetapi doa saudara Tuhan dengar dan saudara akan ditolongnya karena ada tangan yang menopang di dalam kehidupanmu. Di ayat yang ke-20, kemalangan orang benar itu banyak tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya. Itu ini yang dialami oleh Daud. Ketika Daud dalam kejatuhan, ketika Daud dalam keadaan yang tidak ada yang bisa menolong dia. Satu-satunya hanya Tuhan yang dekat, yang sanggup untuk menghidupkan kembali di dalam keremukan hati dan jiwanya si Daud ini. Ketika saudara berseru kepadanya, Tuhan akan memulihkan. Ketika saudara percaya, apapun keadaan kita, bagaimanapun keremukan hati kita, bagaimanapun kekecewaan hati kita, datang kepada Bapa. Amin. Dia adalah sumber dari segala-galanya yang sanggup untuk memulihkan keadaan saudara.
Ia melindungi di segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Tulang-tulang yang ada di dalam saudara tidak akan pernah patah. Tulang-tulang saudara kuat dan sehat. Amin. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Ini akan terjadi Bapak Ibu. Di ayat 22 ini akan digenapi. Maka dari itu jangan takut. Jangan sampai saudara terjatuh. Kalau saudara sudah terlanjur terjatuh, hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bangkit kembali dalam jiwamu yang lemah. Jangan takut. Amin. Tetap miliki semangat 45 di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan selalu mengajarkan kepada kita yaitu tentang kebenarannya. Karena Tuhan bisa melakukan di luar kemampuan manusia. Yang tidak mungkin bagi manusia itu sangat mungkin bagi Allah. Asalkan kau tinggal tenang dan tinggal percaya. Maka dari itu di sini ditulis, ia melindungi segala tulangnya. Tulang saudara itu dilindungi. Sampai tulang-tulang yang sekeras apapun, Tuhan bisa memulihkan kepada tulang-tulang itu. Sekeras hatimu, sekeras orang-orang yang ada di sekelilingmu, orang-orang yang egois kepadamu, orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang salah kepadamu, dengan segala kekerasan hati yang Tuhan sanggup untuk mengubahkannya. Maka dari itu Bapak Ibu jangan sampai takut. Ia melindungi di ayat 21 itu jelas loh ya, ia melindungi segala tulangnya. Tulang itu keras atau lunak. Tulang itu keras. Bukan lunak. Kalau daging lunak lebih empuk gitu ya. Tapi tulang sekeras apapun pemikiran orang-orang itu kepada saudara, jangan khawatir. Tuhan sanggup. Tuhan sanggup. Bagaimana caranya Bu? Tuhan punya cara. Saudara gak perlu tanya caranya bagaimana. Yang saudara nantikan hasilnya bagaimana ketika mujizat itu Tuhan tunjukkan. Diubahkan hati yang keras menjadi hati yang lunak. Hati yang lembut. Hati yang penuh pengertian. Ada kebijakan. Karena apa yang gak tahu cara Tuhan bagaimana. Terjadinya bagaimana saya tidak tahu. Tapi saya percaya Tuhan sanggup. Maka dari itu kalau saudara menghadapi orang-orang yang keras di sekelilingmu, batu-batu yang keras gitu ya, masalah persoalan yang sangat keras, tetap percaya Tuhan ada bersamamu dan dia sanggup mengubahkan semuanya menjadi yang terbaik ya. Karena di ayat 22 dikatakan kemalangan akan mematikan orang fasik. Nah, orang-orang fasik nanti akan dimatikan semuanya. Orang-orang yang keras, orang-orang yang gak diduga, itu akan dimusnahkan. Dan siapa yang membenci, apa sih Bu? Duga itu gak ngerti. Duga itu apa? Apa? Yang gak punya sopan santun, yang tidak punya pengertian. Nah, itu gak diduga. Nanti Tuhan ubahkan. Tuhan memusnahkan. Amin. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukumannya. Kalau saudara dibenarkan oleh Tuhan, berserah total. Tuhan akan bertindak buat saudara. Jangan dilawan. Kejahatan dibalas dengan kejahatan. Jangan. Kejahatan balaslah dengan kebaikan. Dengan pengampunan dan doa sertakan buat mereka. Maka saudara akan dibela oleh Tuhan 1000%. Wow, bukan 100% lagi. Tetapi 1000%. Tetap bertahan ya. Ayat 23. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Saudara hamba-hamba Tuhan. Ya Bu, saya hamba Tuhan. Jiwamu dibebaskan. Jiwamu tidak diperbolehkan diikat oleh iblis. Sehingga engkau tidak merdeka. Sehingga isimu cuman sedih, kecewa, egois, kepahitan itu. Tapi hari ini mau saya katakan jiwa saudara dibebaskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Pencipta langit dan bumi. Haleluya. Ada amin. Siapapun engkau.
Tuhan memberkatimu dan jiwamu dibebaskannya. Karena saudara adalah hamba Tuhan. Loh Bu, saya ini bukan orang Kristen loh Bu, tapi saya senang lihat renungan Ibu. Hei, saya katakan, semua agama itu baik. Gak ada agama yang tidak baik. Amin. Jadi ketika firman Tuhan disampaikan, kebenaran ini saudara terima menjadi iman percayamu, maka mujizat mengalir dalam kehidupanmu. Jiwa saudara dimerdekakan. Tidak lagi diikat oleh kuasa-kuasa roh yang lain, yaitu roh jahat. Dan semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Mari saudara kita percaya kepada Tuhan Yesus pencipta khalik dan bumi. Mari kita berlindung hanya kepadanya. Maka saudara akan dibebaskan dengan mutlak. Tuhan bisa melakukan di luar kemampuan kita. Sampai tulang-tulang yang sekeras apapun Tuhan bisa untuk dipulihkan. Dan kalau kita terjatuh pun Tuhan akan menjaga agar tidak sampai patah. Sebuah janji agar kita jangan mudah bimbang dan putus asa. Hadapilah semua kenyataan dan keadaan bersama Tuhan. Pasti menjadi survive yang luar biasa. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Patah hati Tuhan pulihkan dengan cara Ia masuk ke dalamnya untuk menggantikan yang hilang. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Di ayat yang ke-19 tadi, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Tuhan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara sekarang sedang patah hati dalam segala hal. Mungkin saudara sedang patah hati karena cinta. Mungkin saudara sedang retak dalam keluarga. Mungkin saudara sekarang sedang hancur dalam bisnis atau karir. Percayalah, Tuhan memberikan janjinya di ayat yang ke-19 ini. Saudara akan dipulihkan. Keuanganmu dipulihkan, rumah tangga keluargamu dipulihkan, anak-anak menantu, anak cucu dipulihkan, semuanya damai, semuanya rukun, semuanya diberkati. Asalkan saudara tetap tinggal di dalam kebenarannya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami pegang bahwa Engkau adalah penolong yang sejati. Engkau penolong yang setia. Janji-Mu ya dan amin. Kami tidak akan pernah ragu dengan setiap janji-janji-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekalipun ada jarak yang terbentang di antara kami dan anak-anak-Mu, tapi Engkau selalu dekat di dalam kehidupan mereka masing-masing Bapa. Pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika mereka percaya, mujizat akan nyata baginya Bapa. Di dalam nama Yesus, Kau pulihkan Tuhan keluarga mereka, rumah tangga mereka, keuangan mereka, anak-anak mereka, anak menantu, anak cucu. Apapun yang menjadi masalah mereka Bapa, Kau pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.